Perkembangan Fufu Papa apa Pak? Perkembangan Fufu Papa. Oh, itu apa? Fufu Papa dong Pak. Saya nggak tahu. Ayo dong. Kamu nanya-nanya, satu akun saya ngurusin ratusan juta akun, bukan satu akun. Ya, udah. Mengenai tadi lembaga. Bukan. Ya? Enggak, saya kan udah jelasin kemarin juga di DPR ya, bukan. Kalau bukan punya sahabat Pak? Memang nggak tahu, nanti lagi dicari. Pasti ketahuan. Mas. Berarti masih di pencarian. Iya, tapi yang masih bukan. Ya, Mas Gibran. Ya, kesimpulan itu dasar apa Pak? Dasarnya kok bukan? ada dari tim kan mau cek. Berarti udah ketahuan itu punya orang berarti. Siapa nama orangnya Pak? Nanti diumumin, kalau tahu siapa yang punya nanti kita umumin. Tapi belum yang pasti bukan punya Mas. Ya. Saya sudah tahu. Kalau waktu itu dia belum tahu bilangnya, sedang menelusuri, kalau sekarang sudah tahu. Akhirnya Budi Ari akui, sudah tahu siapa pemilik akun Fufu Papa. Ternyata dia adalah, ini yang mau kita bahas, ini yang mau kita coba kaji, analisa dari kata perkataannya seorang Budi Ari. Tapi ini kok kayak kurang gede ya. Oh, harusnya digedein dulu. Segini ya. Oke. Video ini pendek. Kita akan to the point, langsung membahas tentang Papa Fufu. Papa Fufu. Kalau Papa Fufu, papanya Fufu Papa gitu ya. Oke. Dari teks dulu, nanti kemudian videonya. Akui sudah tahu siapa pemilik akun Fufu Papa, Budi Ari beri penjelasan begini. Awas loh, jangan clickbait ini judul geloran. Saya kan juga nggak terima Pak, ini orang simbol bangsa kita ini dilecehkan oleh netizen. Maka ingin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya Fufu Papa itu sebenarnya bukan yang dituduhkan oleh netizen ini Pak. Nah maka sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara, agar kegalauan rakyat ini bisa kemudian Masyarakat Indonesia hingga kini masih dibuat penasaran dengan sosok pemilik akun Fufu Papa. Sebagian mungkin ya. Kalau sebagiannya lagi saya kira sudah yakin kok siapa pemilik akun Fufu Papa. Apalagi dari BIN ya, Badan Intelijen Netizen. Budi Ari terancam masuk penjara karena judul, mulai berkicau cari selamat. Ya, memang dua yang paling kuat sebenarnya tentang judul ya. Kalau Fufu Papa kan sekedar informasi saja, dia mengakunya sekarang sudah tahu. Memang banyak dicecar oleh Dedi ini di persoalan judul, tapi kita akan lebih fokus pada Fufu Papa. Diketahui, akun ini kerap kali melontarkan ejekan dan kritikan pedas kepada Prabowo Subianto di tahun 2014. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi pernah mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui pemilik akun tersebut. Tapi seingat kita sih tidak ya, dia hanya bilang bukan punya Gibran. Terus pas ditanya oleh wartawan, lantas punya siapa? Ya sedang kita telusuri. Tapi kini Deddy Corbuzier pun menagih Budi Ari untuk mengungkap siapa sosok pemilik akun Fufu Papa ini. Yang menarik adalah bagaimana Budi Ari bisa ada di podcastnya Deddy Corbuzier. Kita tahu Deddy Corbuzier ini orang dekatnya Prabowo. Budi Ari bukan orang dekatnya Prabowo, dia orang dekatnya Mulyono, kan begitu. Ketika berani mengkonfrontir Deddy Corbuzier kepada Budi Ari, apa artinya? Artinya Deddy Corbuzier sudah mendapatkan sinyal positif atau persetujuan baik dari Prabowo maupun orangnya Prabowo untuk membongkar, untuk menekan Budi Ari. Mencecar lah, bukan menekannya, mencecar Budi Ari. Ya, jadi saya kira ini tanda-tanda ini. Sebentar lagi Budi Ari bisa kena itu, diperiksa. Ya, minimal diperiksa dulu lah. Kan kalau ditangkap dari hasil pemeriksaan. Nah, lantas Dedi bertanya seperti ini. Ingat nggak Pak? Ingat nggak? Pada saat masalah Fufu Papa, Bapak juga mengatakan, saya tahu siapa Fufu Papa. Nah itu juga ditagih masyarakat.
Budi Ari lantas mengatakan bahwa dia akan menjawab dan membongkar sosoknya, namun bukan saat ini waktunya. Ada apa ini? Ini cara-cara yang begini, ini cara-cara yang klasik gitu. Ada waktunya. Kapan waktunya? Waktunya itu adalah ketika Anda tahu, Anda sampaikan. Sampaikan meskipun itu pahit. Kebenaran itu harus disampaikan sepahit apapun. Kan begitu harusnya. Nanti satu-satu dijawab. Ini kita tahu semua sudah. Cuman ada waktunya, belum declare. Ini kan mirip dengan apa yang terjadi dengan Judol. Dia bilang dia sudah tahu. Tapi kenapa tidak diusut di zamannya Budi Ari? Nah, dia kan langsung ngeles. Loh, itu bukan wilayah saya. Itu wilayahnya aparat penegak hukum. Kan harusnya kalau Anda merasa orang dekatnya Presiden tempo hari, Anda punya niat baik, maka Anda bisa lakukan dengan mudah itu. Menggerakkan aparatur, menggerakkan polisi untuk menangkap itu sangat mudah kalau punya niat baik. Oleh karena itu ia meminta masyarakat untuk bersabar terlebih dahulu. Indikasinya ada ini, nggak boleh fitnah. Nggak boleh fitnah tapi nggak dijelas-jelaskan. Ini udah berapa bulan ini. Makanya saya bilang tunggu waktunya. Saya kira tunggu waktunya inilah yang akan menjadi blunder. Karena ujung-ujungnya BIN sudah selesai melakukan penelusuran. Lebih lanjut, Budi Ari menuturkan bahwa persoalan FUFAFA ini hanyalah framing politik untuk mengadu domba antara pihak Jokowi dan Prabowo. Makanya, biar ini tidak jadi framing mengadu domba, harusnya kalau pakai logika begini, Anda sampaikan sebegitu Anda tahu siapa pemilik akun FUFAFA. Kecuali Anda sedang cari tumbal. Anda sedang cari pemeran pengganti untuk mengaku sebagai pemilik akun FUFAFA. Kan itu yang sudah kita diskusikan selama ini. Budi Ari menegaskan bahwa pemilik akun tersebut bukanlah Gibran Rakabuming Raka yang ditudingkan banyak pihak selama ini. Saya tahu ini framing politik mengadu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau jawab kita nggak tahu, kita salah sebagai Kominfo. Saya udah tahu, cuma saya belum ngomong ke publik. Yang pasti bukan Mas Gibran. Jadi ditukar sahabat TZ. Ini ngeprank ini ya Budi Ari. Waktu itu dia bilang yang pasti bukan Budi Ari. Kemudian wartawan tanya, terus siapa dong pemiliknya? Ya sedang kita telusuri. Nah sekarang dibalik, saya sudah tahu pemiliknya. Yang pasti bukan Gibran. Aduh, kacau, makin kacau ini Budi Ari ini. Ampun, memang nggak punya kompetensi sebagai menteri, dipaksakan ya begini jadinya. Waduh. Roy Suryo udah bilang FUFAFA itu Gibran. Sudahlah, ngaku sajalah. 99,9%. Kemudian ada yang mencoba membalikan. FUFAFA itu adalah Roy Suryo. Ampun. Gimana logikanya itu? Kemiskinan adalah peluang emas bagi pengkaderan stuntman perjuangan untuk dapat uang beli makan setiap hari. Ya, stuntman sebagai pemilik FUFAFA kali ya. Mungkin pendaftarannya sudah dibuka. Sudah ada seleksi siapa yang paling cocok, siapa yang paling mirip, siapa yang paling bisa memerankan. Kan begitu kah? Pertanyaan lo ini. Tunggu dibongkar kalau saya dijadikan tersangka. Jangan begitu maksudnya ya. Kalau dijadikan tersangka baru dia mau buka-bukaan. Kan dia bilang, bukan dia yang bilang ya, banyak rumor yang bilang lah. Kalau saya ditangkap, saya bongkar semuanya. Ya bagus, bongkar semuanya harusnya. Meskipun Anda belum ditangkap. Sebagai pejabat nggak bisa dong bicara begitu. Dia sedang tugas, bukan sedang melawak. Viralkan terus, berulang-ulang. Makanya kita harus ingatkan terus. Jangan sampai teralihkan oleh yang lain-lain ya. Soal Bang Said Didu perjuangannya melawan PIK 2, kita support ya. Tapi ini pun jangan dilupakan. Kan begitu harusnya. Sebelum masuk, pas masuk, dia sudah tahu, dia sudah curiga. Oh ini kayaknya orang-orang yang bermain ini. Kemudian, ingat loh, Budi Ari itu ketua Projo. Barangkali satu-satunya ketua relawan yang terdekat dengan Jokowi. Buktinya, di era Jokowi kepake jadi menteri. Sampai di eranya Prabowo,
yang Budi Ari nggak begitu dekat dengan Prabowo, tetap masuk dorongan dari Jokowi. Artinya kedekatan Budi Ari dengan Jokowi itu nggak bisa lepas. Kalau ini bisa dilepas, kalau ini agak susah, dijauh-jauhin, deket lagi. Artinya, nah, kebanyakan artinya ya. Intinya, kedekatan Budi Ari dengan Jokowi, kalau ada goodwill, kalau ada niat baik, selesai itu judul di zamannya Jokowi.